Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayanti. Hari ini kita akan belajar mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita singkat dengan APBN. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan pembelajaran APBN ini, saya harap kalian dapat menganalisis pengertian dari APBN, kalian dapat menganalisis tujuan dari APBN, kalian dapat menganalisis fungsi APBN, serta menyajikan hasil analisis kalian mengenai fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Pernahkah kalian melihat pembangunan jalan, jembatan, atau bantuan subsidi berupa gas LPG atau BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Apakah kalian tahu bahwa dana tersebut berasal dari APBN? Sekarang, apa sih itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau secara lebih jelasnya, APBN ini merupakan daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Ibaratnya nih, di keluarga kalian, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibu kalian buat di rumah. Namun bedanya APBN ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tahunan. Nah, adapun tujuan dari adanya APBN ini, yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas, dan untuk memungkinkan pemerintah dalam memenuhi prioritas belanja. APBN ini memiliki 6 fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Nah, adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi. Dengan adanya APBN ini, pemerintah dapat menentukan pengalokasian dana yang tersedia. Contohnya, dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, bendungan, serta sekolah. Kemudian fungsi distribusi. Sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan umum. Namun, pendapatan tersebut juga dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi atau dana pensiun. Misalnya, penggunaan pajak yang ditarik dari masyarakat, dananya masuk ke dalam APBN, dan kemudian dapat didistribusikan untuk subsidi berupa pupuk, BBM, serta listrik. Kemudian, fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan negara dilaksanakan untuk mengatur perekonomian dan pemerintahan untuk menjadi lebih stabil. Contohnya, yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Artinya, melalui APBN ini, pemerintah dapat melakukan perencanaan pengeluaran yang akan dilakukan, serta dari mana saja sumber penerimaan negara akan diperoleh. Hal ini mengingat bahwa APBN merupakan pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Contohnya nih, untuk perencanaan pengeluaran, pemerintah akan merencanakan untuk membangun sekolah. Dan untuk penerimaan negara, yaitu pemerintah dapat merencanakan dari laba hasil BUMN. Selanjutnya, fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi ini artinya pendapatan yang diperoleh oleh negara dan belanja yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan.
Anggaran pendapatan dan belanja negara ini menjadi pedoman apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, dengan adanya APBN ini juga rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Nah, selanjutnya mari kita lihat video mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023 akan diprioritaskan untuk pembangunan IKN hingga pemilu. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet yang membahas soal RAPBN 2023 di kantor Presiden pada Senin 8 Agustus 2022. Nantinya, pemerintah akan menggunakan prioritas belanja nasional maupun daerah. Prioritas nasional tahun depan adalah SDM, tetap menjadi prioritas utama. Kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya. Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional. Selain itu, pendapatan negara tahun depan akan menjadi perhatian khusus negara. Sebab tahun ini pendapatan negara yang didapat dari komoditas ekspor sangat tinggi. Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara dari penerimaan pajak komoditas tahun ini sebesar 297 triliun rupiah. Sementara untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai 993 triliun rupiah pada tahun depan. Sri Mulyani mengatakan, Presiden berpesan agar fokus kepada program nasional sehingga tak ada proyek baru yang tak selesai di akhir tahun atau tahun 2024. Sementara, besaran RAPBN belum disampaikan. Pasalnya, pada 16 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di gedung DPR atau MPR. Nah, berdasarkan video tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk tahun 2023 APBN akan diprioritaskan untuk pembangunan ibu kota negara baru serta untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian untuk sumber penerimaan negara tahun 2023 yaitu akan banyak berasal dari hasil ekspor, pajak, dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu APBN? Sekarang, mari kita bersama-sama berdiskusi di dalam kelas mengenai hal-hal yang belum kalian pahami. Sekian, terima kasih.